Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian tengah semester mata kuliah Metode Numerik yang diampu oleh Dr. Andes Haji Eka Fitra Jaya Rahman MT. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan terkait analisis tarif listrik dengan persamaan nonlinear berdasarkan penambahan beban dengan metode Newton-Raphson. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Vina Salima Mujahidah dengan NIM 2308107 dengan job desk menyusun grafik dan visualisasi hasil serta membuat analisis hasil dan kesimpulan. Saya Naila Mutia Ainan dengan NIM 2309311 dengan job desk mengkaji limitasi dan rekomendasi metode, mengedit keseluruhan laporan, dan menyusun daftar pustaka. Saya Esther Damaria Siboro dengan NIM 2305476 dengan Jobdex melakukan penelitian literatur dan menyusun executive summary serta background summary. Dan saya Delia Nurfitriana dengan NIM 2308869 dengan Jobdesk membuat algoritma dan kode program, melakukan pengujian, serta menulis bagian pembahasan. Baik, sekian pengenalan dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kami memilih studi kasus yaitu analisis tarif listrik berbasis penambahan beban listrik yang bersifat nonlinear. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak rumah tangga yang terus menambah perangkat elektronik seperti AC, mesin cuci, dan perangkat lainnya yang memiliki konsumsi listrik tinggi. Penambahan perangkat ini secara signifikan meningkatkan total konsumsi listrik yang seringkali tidak linear. Oleh karena itu, kami perlu menghitung berapa konsumsi daya optimal yang menjaga agar biaya listrik tidak melebihi anggaran tertentu. Dalam studi ini, kami menggunakan metode Newton-Raphson untuk menyelesaikan persamaan nonlinear yang menggambarkan hubungan antara konsumsi daya dan tarif listrik. Metode Newton-Raphson adalah metode numerik iteratif yang efektif untuk mencari akar dari persamaan nonlinear. Keunggulan metode ini terletak pada konvergensi yang cepat. Jika tebakan awal sudah dekat dengan akar yang dicari, dalam kasus keunggulan metode ini terletak pada konvergensi yang cepat. Jika tebakan awal yang sudah dekat dengan akar yang dicari, dalam kasus ini menetapkan tebakan awal berdasarkan konsumsi daya rata-rata rumah tangga, kami kemudian melakukan iterasi untuk mendapatkan nilai yang memenuhi target tarif listrik yang diinginkan. Metode ini banyak digunakan dalam aplikasi teknik karena kecepatan dan presisinya yang tinggi. Selanjutnya, Kita menuju ke pembahasan dari presentasi kita, yang mana kita ini akan mencari akar persamaan secara numerik dengan menggunakan metode Newton-Raphson dengan persamaan Fp sama dengan 0,0005 P kuadrat ditambah 100 P dikurangi 450.000. Yang mana P itu adalah total daya pemakaian dalam watt. Lalu A itu konstanta tarif nonlinear, B konstanta biaya dasar per watt, C biaya tetap, dan T sebagai tarif listrik yang ingin dicapai. Pada kasus ini kita ingin mengetahui berapa banyak sih total dari watt yang dikeluarkan. Lalu kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan cara metode Newton-Raphson. Pertama itu kita menurunkan persamaan yang ada pada soal. Jadi PV itu, FP itu kita turunkan menjadi 2 dikali 0,0005 P ditambah 100. Kita jumlahkan sehingga kita turunkan sehingga mendapatkan persamaan baru dengan 0,001 dikali P ditambah 100. Selanjutnya kita menentukan tebakan awal.
tebakan awal ini, eh, ketika kita menentukan tebakan awal dekat dengan hasil persamaan, maka semakin cepat juga kita mendapatkan persamaannya. Selanjutnya, kita menggunakan rumus dari metode Newton-Raphson ini. Rumusnya itu adalah Pn plus 1 sama dengan Pn dikurangi Fpn dibagi turunan dari fungsi Pn. Kita ambil saja tebakannya yang awal tuh ambil saja 1000 watt. Selanjutnya untuk setelah mendapatkan tebakan awal, kita melakukan iterasi yang pertama dengan n sama dengan 0. Lalu kita hitung dan mendapatkan hasil minus 4000 untuk fungsi P 0-nya. Selanjutnya kita memasukkan juga nilai nilai tebakan awalnya ke turunan fungsi dari Pn. Didapatkan hasil 101. Setelah itu kita masukkan ke rumus Newton-Raphson-nya. Substitusi semua angka yang sudah didapatkan dan mendapatkan hasil kurang lebih 1000. Ini berapa ya? 10, 39, 60 berapa sih itu bacanya? 10 menit lagi. Itu 1039,60. 1039,60. Ih, banyak banget. Dikit lagi. Selanjutnya, kita melakukan iterasi kedua dengan N sama dengan 1. Lalu, diketahui P1-nya itu didapatkan dari iterasi sebelumnya. Kita substitusikan ke fungsi P1 dan mendapatkan hasil negatif 66,46. Selanjutnya, dimasukkan juga ke turunan dari fungsi P1, dan mendapatkan hasil 101,04. Dan selanjutnya kita memasukkan angka-angka yang sudah didapatkan ke rumus metode Newton-Raphson dan mendapatkan hasil 1040,26. Lalu yang terakhir kita melakukan iterasi ketiga, yaitu dengan N sama dengan 1. Diketahui juga P2-nya itu didapatkan dari iterasi sebelumnya. Lalu disubstitusikan kepada persamaan fungsi P2 yang mendapatkan hasil negatif 0,00049. Selanjutnya kita mensubstitusikan juga kepada fungsi turunan P2 dan mendapatkan hasil 101,04. Setelah itu, telah didapatkan dari nilai fungsi P2 dan turunan fungsi P2, kita memasukkan semua nilai itu ke dalam rumus dari metode Newton-Raphson. Karena setiap iterasi itu hasilnya mendekati dari nilai 1040,26 watt, maka kita tetapkan nilai P itu adalah 1040,26. Selanjutnya kita menggunakan dengan penyelesaian metode analitik. Kita ambil persamaannya yang sebelumnya ada 0,0005 P kuadrat ditambah 100 P dikurangi 4500. Dengan menggunakan yang sering kita sebut itu, biasanya ini rumus ABC. Nah, di sini itu kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C min T-nya itu berapa. Di sini A-nya itu adalah 0,0005. Dan B-nya itu 100, dan C kurangi T-nya ada minus 450.000. Dengan menggunakan rumus yang ada pada di gambar, kita memasukkan nilai dari variabel masing-masing variabel dan didapatkan hasil P-nya itu adalah 4403,07. Kita mendapatkan hasil P-nya itu adalah 4403
0,07. Mengapa berbeda dengan hasil metode Newton-Raphson? Karena kita melihatnya dari hasil awal P0. Jadi walaupun beda dengan hasil dari Newton-Raphson, kita tetap melihat dari hasil nilai P0-nya sendiri. Kesimpulannya, dari studi ini kami menyimpulkan bahwa metode Newton-Raphson sangat efektif untuk menyelesaikan masalah tarif listrik berbasis persamaan nonlinear. Metode ini memungkinkan perhitungan cepat dan akurat dalam menemukan daya maksimum yang memenuhi batas tarif yang diinginkan. Namun, penting diperhatikan bahwa metode ini bergantung pada pemilihan tebakan awal yang tepat. Jika tebakan terlalu jauh dari solusi, hasilnya mungkin tidak konvergen. Dalam konteks pengelolaan energi dan tarif listrik, metode ini dapat membantu penyedia layanan dan konsumen untuk memprediksi biaya listrik berdasarkan konsumsi, sehingga memungkinkan pengelolaan daya yang lebih efisien dan terjangkau. Sebagai perbandingan, metode Newton-Raphson menawarkan konvergensi yang lebih cepat dibandingkan metode bisection, yang membutuhkan lebih banyak iterasi untuk hasil yang sama. Meski demikian, metode Newton-Raphson memiliki keterbatasan jika tebakan awal terlalu jauh dari solusi atau jika turunan mendekati nol, di mana metode bisection atau secant bisa lebih stabil. Dalam simulasi ini, kami menggunakan nilai awal untuk daya, kemudian melakukan iterasi hingga mencapai tarif listrik yang mendekati batas yang diinginkan. Proses iterasi ini menghasilkan grafik yang menunjukkan bagaimana nilai daya mendekati akar dengan cepat pada setiap iterasi. Sekian penjelasan kami dari kelompok 10 terkait analisis tarif listrik dengan persamaan nonlinear berdasarkan penambahan beban dengan metode Newton-Raphson. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.